Ya, terima kasih Bapak Gebi. Sekali lagi selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan diberikan materi oleh Prof. Dr. Sofyan Hanif, MPD. Beliau adalah guru besar dalam bidang asas dan falsafah pendidikan jasmani. Dan kesempatan hari ini kegiatan kita akan dipandu oleh Ibu Christine Primame Raja Guguk. Ibu Christine adalah dosen tetap program studi pendidikan jasmani. Beliau juga adalah alumni dari PPS UNJ Jakarta. Dan tanpa memperpanjang waktu, kepada Ibu Christine saya silahkan untuk memandu acara ini. Baik, terima kasih Pak Yusuf sebagai MC dan juga selaku Kaprodi FKIP PJKR UKW untuk antusiasnya yang sudah menyelenggarakan serial kelima. Ini sudah serial kelima. Nanti kita akan sampai serial ke-7, Prof. Nanti puncaknya nanti di Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan memulai seminar kita yang berjudul atau bertema Kualitas Pendidikan Jasmani dan Olahraga Menuju Prestasi Olahraga Nasional di Era New Normal. Dan yang akan membawakan materi kita pada sore hari ini adalah Prof. Sofyan Hanif. Beliau adalah dosen saya, pembimbing saya di Universitas Negeri Jakarta, dan juga beliau juga sebagai pelatih saya waktu di DKI. Beliau juga pemegang sabuk hitam. Dan 2 ya, Prof? Ya, dan 2 kawan-kawan. Dan 2 di cabang olahraga Kempo. Ya, jadi beliau akan membawakan materi berkaitan dengan kualitas pendidikan jasmani. Tentu kita saat ini sedang berdampingan dengan coronavirus atau COVID-19 yang biasa disebut. Jadi banyak sekali yang dirugikan atau dikorbankan di masa pandemi ini. Ya, banyak tantangan juga yang dihadapi oleh para guru, pelatih, atlet, baik dalam latihan, mempersiapkan diri untuk event maupun dalam pembelajaran. Itu banyak tantangan sekali, ya. Apalagi saat ini kan PON akan diselenggarakan nanti bulan Oktober nanti di Papua. Jadi banyak tantangan-tantangan dan banyak hambatan-hambatan tentunya dalam masa pandemi COVID ini. Nah, pada sore hari ini kita akan mendengarkan langsung dari Prof. Sofyan Hanif mengenai kualitas pendidikan jasmani dan olahraga menuju prestasi olahraga nasional di era new normal. Untuk tidak memperpanjang kata lagi, Prof, saya memberikan kesempatan kepada Prof untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu peserta. Silakan, Prof. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Rambu, yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, Pak Yusuf Legur. Ya, Prof. Ini teman kuliah saya, kita bareng sama saya, yaitu Pak Robert TTK. Dr. Robert TTK sedang mengambil data nih satu kelas, jadi beliau suka duduk di belakang, saya suka duduk di depan, Ibu. Jadi beda. Iya, Prof. Ya. Ini sampai Christine, saya memang diundang di sini. Saya sebagai seorang Kensi ditantang sama junior saya, wah, saya juga siap. Walaupun saya pernah kena stroke, tapi saya juga semangat. Pokoknya jalan kan begitu. Iya. Saya bilang Christine itu kan adalah peraih medali emas SEA Games ya. PON ya kan, Pomnas ya. Jadi pada waktu mahasiswa S2 mewakili UNJ untuk meraih medali emas di Pomnas. Jadi saya mendorong dia untuk fight, semangat ya kan gitu. Jadi
Dia bilang jangan pulang dulu ke NTT sebelum dokter kan gitu. Tapi nggak tahu karena pengen punya suami, pengen punya anak, ya sudah ini kan gitu. Ya, terima kasih saya undangannya. Saya karena ini saya juga menyampaikan beberapa hal. Saya waktu yang lampau saya pernah menjadi wakil dekan 3, ini Ibu pernah menjadi dekan, Iya, Pak. pernah menjadi wakil rektor bidang Iya. kemahasiswaan, dan sekarang menjadi kepala badan pengelola sekolah lab school UNJ. Jadi UNJ punya 4 tempat sekolah dan 10 unit sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi kami lihat proses pembelajaran penjas yang dilakukan selama daring PJJ. Jadi itu saya share saja untuk diskusi, paling enggak bukan, saya mohon maaf bukan menggurui, tapi ini pengalaman pengetahuan yang saya peroleh ini. Ibu, coba ditayangkan Ibu Simpe Christine ya materinya. Sudah Kak Prof? Kelihatan nggak? Ya. Jadi kita bicara kualitas pendidikan jasmani, olahraga menuju prestasi. Jadi atlet-atlet kita ini kan mahasiswa kita hebat. Saya juga pada waktu Asian Games ada 7 orang mahasiswa UNJ meraih medali emas di Asian Games dengan. Jadi kita memberikan apresiasi, penghargaan, beasiswa juga, beasiswa menuju S2, yang S1 kita berikan beasiswa ini. Jadi kita terus mendorong para mahasiswa untuk berprestasi. Lanjut. Tantangan prestasi Indonesia yaitu merealisasikan grand design olahraga yaitu nasional pada Olympic Games 2032. Sebenarnya kita berharap 2032 Indonesia menjadi tuan rumah ini kan. Tapi kemarin sempat nggak tahu apa jadi tuan rumah apa tidak ini kan, nampaknya agak tergeser. Jadi tantangan paling tidak kita memang mempersiapkan para talent ya kan sekarang oleh pemerintah, kantor Menpora, PPLP sekarang direvitalisasi. Kita nih yang cabang olahraga sepak takraw, saya di PB Sepak Takraw, saya juga ketua Pemprov Perkemi, yang enggak ini ya hilang kan begitu. Jadi olahraga olimpiade yang menjadi tujuan untuk pembinaan ini oleh ini. Jadi grand design-nya sudah siap, sudah di ini, tinggal sekarang bagaimana kita mengarah ke Olympic Games. Lanjut. Nah, ini membuat insan olahraga Indonesia akan semakin fokus pada suatu tujuan, efektif program dan efisiensi anggaran untuk pembinaan. Tadi anggaran pembinaan, makanya kita juga, ini Menpora kenapa ini yang dibantu ini enggak? Oh ya, karena grand design-nya cabang olahraga Olimpik. Kalau tidak di cabang olahraga Olimpik, nanti dulu mungkin dibantu walaupun tidak sehebat cabang olahraga yang ada di Olimpik seperti bulu tangkis, dia support betul gitu kan. Itu. Jadi atletik kan dulu adalah dari NTB, NTT kan tentunya bisa untuk berprestasi maksimal. Lanjut. Ya, lanjut. Namun demikian ini pengaruh kaitan cabang olahraga semua level pembinaan ini kan kadang-kala. Jadi kalau di NTT tentunya yang kuat adalah Kemponya ini kan gitu. Kempo juara umum peraih medali emas yang terbanyak kan dari Kempo, akhirnya pemeringkatan bagus gitu. Cuman begitu cabang yang lain menuju ke SEA Games, Asian Games, Olimpiade agak ini kan. Jadi inilah akhirnya merujuk cabang olahraga Olympic Games kadang-kala. Jadi perlu di NTT juga membina cabang olahraga yang lain ya, Simpe Christine, tidak hanya Kempo saja, yang lain supaya unggul gitu kan, muncul di PON dan di SEA Games, Asian Games. Lanjut. Jadi perlu dicari formula terbaik untuk cabang olahraga non Olympic Games yang saat ini dibina. Memang kadang-kala yang non Olimpik supaya tidak tergusur, pembinaan jalan terus gitu kan. Jadi
partisipasi tim nasional Indonesia tentunya tidak pada Olympic Game kan, kalau di SEA Games, Asian Games, single event kan tetap cabang olahraga yang lain harus muncul. Ini memang dilema pemerintah khususnya Menpora apa yang harus dilakukan. Tapi untung di PON kan tidak dibatasi pada Olympic Game, semua non Olimpik juga dipertandingkan. Lanjut. Ini HP-nya mati. Iya. Jadi kita lihat ketidakpastian penyelenggaraan single event dan multi event pada saat pandemik membuat tujuan prestasi ya kadang-kala belum jelas ini kan, di samping banyak cabang olahraga yang belum memulai pelatnas. Kemarin contoh dengan diundurnya SEA Games ya, diundur SEA Games di Vietnam, tidak semua saya cabang olahraga sepak takraw belum juga pelatnas karena dananya juga semua dana Menpora banyak diarahkan pada COVID ini kan, penanganan COVID. Jadi akhirnya cabang-cabang olahraga yang enggak ini pelatnasnya mundur mungkin Januari gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang tidak pasti nih. Ketidakpastian ini sama seperti PON. PON ini kemarin mengalami ketidakpastian gitu kan. Tapi melihat pengalaman Olympic Game di Tokyo, pemerintah melihat ya yang penting bagaimana pertandingan itu tidak banyak penonton atau tidak ada penonton, protokol kesehatan yang ketat gitu kan. Jadi pengalaman Olimpik Tokyo membuat pemerintah mempersiapkan PON harus jalan gitu kan gitu. Mudah-mudahan juga landai ini kan juga kemarin bulan Agustus di Papua sempat agak tinggi, sekarang sudah mungkin landai, di beberapa daerah sudah landai. Lanjut. Jadi kita lihat pilar bagaimana penentu kesuksesan program kan, biasanya sekarang financial support perlu nih kan, kalau nggak ada dana ya nggak usah ngomong ini kan. Jadi juara Olimpiade biasanya adalah yang ekonominya kuat seperti Amerika, ya Cina ekonominya sudah ini dulu, Eropa kan, ya beberapa negara di Eropa, Jerman, Inggris, Belanda kan. Tapi sekarang kan sudah mulai ini. Jadi kita lihat yang dukungan dana, mungkin juga di PON kita lihat dukungan dana yang kuat, Pulau Jawa, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur itu yang akan bertarung di peringkat 1, 2, 3 ini kan. Ya, kita lihat ekonomi ini. NTT juga mungkin di PON pasti kuat kemponya ya. Pelatihnya Simpe Christine ini ya. Bukan. Siap, Prof. Saya sama Yunita, Prof. Kalau pelatihnya terbaik ya harus menunjukkan atlet yang terbaik. Jadi paling enggak harus sama kan. Ya paling enggak DKI masih bisa memperoleh medali emas lah dari sebagian NTT kan begitu kan. Yang sekarang terus kami sedang menjalani pelatnas Pelatda di sekolah olahraga Ragunan gitu kan. Jadi dukungan dana, 2 organisasi dan struktur serta polisi. Ya. Kalau struktur organisasi bagus asal tidak ada kontok-kontokan, tidak ada ribut antar organisasi, ada dilema, ada dualisme organisasi, itu yang repot. NTT enggak dan bagus, ya kepala bironya di pemerintahan kuat dan dukungan gubernur, wagub kuat, jadi olahraga tentunya maju. Setelah itu kita lihat pilar yang ketiga, partisipasi masyarakat. Foundation juga perserikatan atau dukungan supporter, dukungan dana partisipasi sponsor itu perlu untuk memberikan penguatan tentunya. Yang keempat, performa tentunya dari talent identifikasi sistem. Kalau pembinaan pemasaran berjalan, tentunya lebih mudah melakukan kompetisi dan kita mendapatkan atlet-atlet terbaik lebih mudah nih kan. Jadi memang mau tidak mau pemasaran harus kuat. Akhirnya mendapatkan talent identifikasi, kemudian talent development, mengembangkan. Di Jakarta
ada long term athlete development itu mulai dari SD, SMP ada PPOB ya. Jadi program pembinaan olahraga berkelanjutan. Setelah itu ada PPOP. PPOP juga atlet-atlet pelajar SMP dan SMA PPOP. Kemudian ditindaklanjuti dengan PPLM, Pusat Pembinaan Latihan Olahraga Mahasiswa. Baru dengan Pelada. Jadi lapisan-lapisan ini berjalan ini. Jadi memang dukungan dana sangat perlu nih kan. Kelima, post career ya, atlet career support. Jadi jangan sampai atlet-atlet terbaik yang ada hanya sekolah SMA kan gitu. Dia mau S1 nggak bisa karena nggak ada dana, nggak ada ini, akhirnya terputus itu. Terputus. Jadi bagaimana kita menyiapkan PPLM, menyiapkan pembinaan di lingkup mahasiswa, mencarikan beasiswa supaya atlet karirnya terus gitu. Setelah itu fasilitas untuk latihan. Kemarin COVID memang mengalami kesulitan, gubernur Wagub menangani supaya GOR olahraga ditutup. Jadi terpaksa atlet Pelada latihan di rumah. Tapi sebagian yang sudah bisa latihan di daerah zona hijau, dia tidak harus camp, tidak boleh. Sekarang udah berapa bulan ini atlet DKI camp di sekolah olahraga Ragunan yang pelajar di latihan di rumah. Jadi sekarang atlet-atlet Pelada memang di sekolah olahraga Ragunan untuk mempersiapkan di Parung. Jadi fasilitas latihan sangat perlu. Kemudian coach, pelatih utama, memang pelatih harapan kita mantan atlet ya, tapi juga didukung keilmuan, didukung pengalaman, didukung pengetahuan. Nah, ini yang perlu mempersiapkan ke arah sana ini kan juga. Kemudian riset penelitian yang tentunya sangat dibutuhkan. Jadi sport science di sini letak scientific research, dan akhirnya juga outputnya outcome yaitu elite sport. Ya, ini kita berharap NTT bisa menghasilkan atlet elit untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Lanjut. Mengapa universitas sangat strategis dalam mendukung perkembangan prestasi olahraga nasional? Jadi kami mendorong, waktu saya menjadi wakil rektor 3, saya dorong, saya kasih beasiswa, saya support unit-unit kegiatan olahraga untuk terus kami dorong yang latihan di Pelada, yang di Pelatnas, yang itu kita support. Jadi usia mahasiswa adalah usia emas untuk meraih prestasi maksimal. Ya, kalau Simpe Christine S2 aja masih berprestasi maksimal, meraih medali emas. Dan itu terus kita dorong waktu. Berikut, leading sektor keilmuan olahraga berada di perguruan tinggi dan terus dikembangkan. Kami terus mengembangkan penelitian terapan. Jadi mahasiswa program doktor bisa menghasilkan S2, S3, alat pelontar bola basket, alat pelontar bola voli, alat pelontar sepak takraw, karena untuk membantu, kalau enggak pelatih. Terus membuat alat-alat pengukuran. Jadi kita harus mempersiapkan betul-betul perguruan tinggi sebagai tempatnya sport science. Kemudian SDM perguruan tinggi perlu mengambil peran strategis agar pembinaan prestasi olahraga nasional berjalan sistematis, efektif, efisien. Jadi saya kira di kampus ini perlu perannya apa ini kan. Jadi supporting, dukungan ya untuk yang strategis. Kemudian berikut, pemahaman, analisis dan pemikiran atlet dan pelatih perguruan tinggi bisa diharapkan membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional. Jadi tentunya atlet pelatih di perguruan tinggi sudah bisa memiliki nalar, oh ini latihan itu apa, oh ini apa, tahapan apa yang dicapai mereka itu. Kemudian penggerak olahraga juga berada di perguruan tinggi. Ini yang
sangat kita perlukan. Lanjut. Ya. Jadi aplikasi lapangan program atlet jangka panjang perlu direalisasikan. Seperti tadi kami sampaikan, ya mahasiswa alumni bergabung bagaimana ya mulai aktif start ya umur 06, fundamental 69, learning to train, bagaimana dia belajar sudah untuk latihan usianya. Ya, kemudian training to train, training to complete, training to win ya. Oke, ini kita juga ada bagaimana penggerak olahraga pemasaran sekolah, pembinaan disabilitas melalui SOINA NPC. Seperti tadi ada PPOB, pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan. Ini digagas Dinas Olahraga mensuplai ini kan. PPOP juga pusat pembinaan olahraga pelajar. PPLM, PPOB. Jadi dukungan banyak yang kita gerakkan ke arah sana. Lanjut. Ya, lanjut ya. Kita lihat. Jadi di sini Emilia Nova dulu ikut kejuaraan atletik bulanan sejak tahun 2007. Dia ikut masa-masa SD ya. Tapi pada kurang lebih 11 tahun dia peraih perak Asian Games 2018. Jadi ini memang prosesnya jauh dan memang mulai dari SD dilakukan. Pipit Kamelia mulai dari SMP SKU Ragunan, SMA-nya dia meraih perunggu emas Prasi Game, ya perak Belgia, emas AUG, emas PON, emas perak. Jadi Pipit ini memang betul pembinaan olahraga berjangka panjang ya. Tahapannya jadi memang tidak bisa langsung meraih kecuali olahraga yang low skill, olahraga yang tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi. Atletik saja yang olahraga keterampilan tidak ini membutuhkan 11 tahun ini. Ya, lanjut. Ya, ini jadi tahapan ini kita kan lanjut. Ya, strategi pemenangan kita memang harus meningkatkan mutu pelatih ini kan. Kita nggak bisa atlet latihan sendiri kalau pelatihnya nggak ada ini kan. Saya tidak tahu, saya sebagai orang Kempo, saya sebagai Ketua Pengprov Perkemi DKI, kami memang sangat sulit mencari pelatih, kita juga sulit. Ya, tapi kalau di NTT pelatih Kempo NTT sangat baik, ya Sinjai George, yang kemudian para pembinanya semua juga berjalan dengan kuat. Jadi itu yang peningkatan mutu pelatih, tryout dan training camp. Ini kalau kita nggak bisa tryout di luar, kita juga sangat sulit ini. Sport intelligence, sport science, sport diplomatik. Jadi kalau kita cabang Kempo hebat, tapi kalau tidak dipertandingkan SEA Games, tidak Asian Games, memang harus sport diplomatik. Ini kan gitu. Kalau Kempo yang menang hanya NTT, yang lain enggak, wah jangan-jangan PON nanti enggak dipertandingkan karena juara semua emas diborong oleh NTT misalnya. Ya kan perlu sport diplomatik pengaturan juga. Ya, lanjut. Ya, ini skema pembinaan ya. Jadi kita mulai sekolah-sekolah, klub, ya kan ada PPOB, ada PPOP, PPLM ini pelajar Popnas, Asian School World Game, PPLM ada Pomnas, Asian University Game, Universiade, Plada Konipon, SEA Game, Asian Game, Olimpiade. Ini skema sudah jelas sudah. Ya, jadi atlet mau berprestasi ada rangkaiannya, ada arahnya, ada ininya. Bagaimana atlet bisa mendapatkan bonus 5 miliar 500 juta peraih medali emas Olimpiade kan gitu. Jadi ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Lanjut. Jadi peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung prestasi olahraga kita perlu nih. Contoh Dekan UNJ Dr. Johan Lubis, dia membuat body protector yang dingin. Jadi ada alat media yang supaya body protector itu dingin. Ini Dedeh membuat
bagaimana recovery modelnya. Ini Burhan Basarudin buat alat pelontar bola takrong. Ini alat pelontar bola Agung, Dr. Agung, alat pelontar bola voli. Ini Fajar Hartono membuat alat bagaimana anak-anak tunanetra bisa berenang, bisa tidak miring ke kanan ke kiri, tapi dia lurus. Ini juga baru disertasi Pak Fahri dari S3 Dr. WNJ dari Cirebon, dia membuat alat pelontar bola basket untuk membantu para membantu pelatih untuk melatih ini. Jadi itu yang peran pengetahuan, dan ini skemanya ya sport science, dukungan ilmu yang lain, kan tidak berdiri sendiri. Exercise psikologi, sport medicine, biomekanik, sport coaching, sport nutrisi, sport massage. Ini dukungannya semua. Ya, lanjut. Ya, jadi kompetisi tingkat nasional, internasional, kompetisi berkualitas dilaksanakan secara kontinu. Jadi saya dorong bagaimana sebenarnya perguruan tinggi mendorong kejuaraan antar pelajar SMA. Paling enggak yang bagus diterima di universitas ya, atau SMP itu. Jadi terus olahraga yang secara berjenjang diadakan di pertandingan. Sebenarnya kampus lah yang cocok. Contoh UNJ, kami membuat pertandingan atletik bulanan tadi, renang tiap triwulan, terus Kempo dulu saya juga paling enggak 1 tahun 2 kali. Jadi terus pertandingan. Jadi kita menghimpun atlet yang terbaik bisa kita dapatkan. Jadi itu kompetisi yang berkualitas. Lanjut. Jadi strategi pemenangan. Jadi All Canadian, kita lihat modelnya bagaimana kita mulai aktif, mulai gerak dasar, mulai belajar. Tadi ini adalah long term athlete development. Bagaimana mempersiapkan atlet ya dari mulai start sampai untuk kehidupan sehari-hari atau sampai menjadi train to win, memenang. Ya. Mana olahraga pendidikan, mana olahraga rekreasi. Lanjut. Sekarang bagaimana alternatif metode pendidikan jarak jauh untuk pendidikan jasmani? Lanjut. Ini tantangan demografi, jumlah penduduk besar, ya, tanggung jawab mendidik generasi juga semakin meningkat. Ini apakah akan jadi beban apa tidak oleh beban pemerintah daerah dengan jumlah penduduk yang besar. Makanya kita juga bagaimana penduduk yang besar ini bisa berdaya, bisa optimal, bisa penguatan itu. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, sekarang keuntungan kerugian pelaksanaan PJJ. Memang mau nggak mau harus PJJ kan. Tetapi kalau zona kuning, zona hijau, tentunya kita bisa tidak PJJ ini kan, secara luring, ya, secara tatap muka. Ini negatifnya kondisi sosial nih ya, secara fisik ya. Jadi keadaan memaksa untuk menghindari kerumunan. Kalau ini menjaga kesehatan keamanan dari diri sendiri. Jadi ini memang bagaimana perasaan kita sendiri. Sekarang kita jadi dengan orang lain kita jadi jauh. Ya. Jadi ini solidaritas kita juga sulit. Tapi memang kita akan nanti kembali kepada sisi yang lain. Jadi kegiatan belajar di rumah sulit dilakukan karena terlalu banyak anggota keluarga atau melakukan tugas rumah bersamaan. Ini juga sulit di rumah ini kan. Kalau anaknya banyak, HP-nya 1 atau cuma 2 atau laptopnya 1 yang bagi yang lain semua kan gitu. Kesibukannya dapat menghubungkan dengan teman dan keluarga yang terlibat dalam pendidikan. Ini kita bisa melihat keuntungan kerugian pelaksanaan PJJ. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, jadi kita bersikap realistis lah dengan kondisi sendiri. Jadi kesiapan alat virtual, kesiapan perbedaan gaya komunikasi, kesiapan kurikulum,
kesiapan capaian pembelajaran. Kami di Kuningan ini mendapat tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari P4TK. P4TK itu peningkatan kualitas pendidikan jasmani ini. Jadi saya dengan Prof. Firman untuk melakukan review terhadap modul yang dibikin oleh Widyaswara dari P4TK. Jadi sana juga mempersiapkan bagaimana nanti sekolah tatap muka, bagaimana nih pelaksanaan sekolah yang kemarin selama PJJ gimana, memang dilihat ya seperti ini kesiapan kurikulum, kesiapan capaian pembelajaran. Lanjut. Yaitu lakukan pendekatan metode berfokus solusi. Jadi lakukan framing masalah yang dihadapi di kelas baik secara personal maupun kelompok di kelas. Jadi segera temukan solusinya agar kelas, kadang-kala saya di Letkul bilang, Bapak Ibu kalau putra-putri yang mengalami kesulitan bisa ke sekolah, paling tidak guru bisa memberikan remedial, bisa memberikan bantuan untuk pemahaman dia menguasai proses pembelajaran gitu kan. Paling 1, 2 atau berapa yang tentunya tidak semua gitu kan. Jadi apabila siswa mengalami masalah. Lanjut. Jadi mengalihkan pesimis ke optimis. Jadi pembelajaran jarak jauh tidak menjebak kita untuk jadi pesimis, optimis untuk berpartisipasi dalam kegiatan mapel pelajaran Penjas. Jadi yang di Kuningan ini para Widyaswara membuat modul, dan modul itu juga isinya juga membuat video atau short movie, film-film gerakan apa yang diajarkan di dalam proses pembelajaran Penjas. Jadi bagaimana Penjas itu menarik kan gitu. Jadi itu yang dilakukan. Lanjut. Ya. Kemudian keempat, bagaimana pendidik dan peserta didik diharapkan mampu membingkai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga mampu menilai sisi positif dan negatif. Guru mampu menyajikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Nah ini kata kuncinya bagaimana guru mampu menyajikan yang menarik. Ya, seperti tadi, tidak hanya memberikan tugas saja, tapi kita menyiapkan film atau juga siswa ditugaskan untuk membuat film pendek, ya dia melaporkan. Itu bisa juga. Dan tentunya sangat variatif. Maksudnya guru harus memberikan berbagai variatif di dalam proses pembelajaran. Lanjut. Jadi guru harus mampu menemukan peluang. Jadi memang carilah peluang dalam tantangan. Memang ada 4. Jadi intelligence question, biasanya anak pintar, cerdas. Emotional question, emosi yang ini. Kemudian spiritual question. Dan yang terakhir adalah adversity question. Yaitu orang yang mampu merubah tantangan itu menjadi peluang. Jadi orang yang hebat adalah yang bisa keluar dari tantangan-tantangan itu. Jadi guru harus mampu menemukan peluang dalam tantangan pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh gimana? Oh ya kalau ini harus, saya walaupun ini di tempat rumah makan di Kuningan nggak ada ini, tapi nggak ada wifi, tapi saya bisa dengan handphone, dengan laptop yang bisa menyajikan ini. Jadi tantangan semua harus bisa jalan. Lanjut. Mendemonstrasikan, guru mampu peduli terhadap siswa. Memang kita harus mendemonstrasikan. Makanya kalau guru yang sudah tua, bagaimana mampu mendemonstrasikan? Mungkin kita mencari model siswa yang bisa mendemonstrasikan. Lanjut. Hambatan umum dalam proses PJJ mempelajari software baru. Itu pasti tantangan ini kan. Apalagi dosen-dosen yang sudah senior, guru-guru yang sudah senior, itu repot itu kan. Mengajar murid dengan software baru, penggunaan software membutuhkan perizinan, ada juga kesulitan menyeimbang kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Yaitu lanjut. Ini perangkat pintar ya, kita juga ada broadcasting, streaming ya, online platform ya, kemudian
ada visual lesson, ada virtual classroom. Jadi saya sebagai penanggung jawab di sekolah Lab School, bagaimana Lab School harus penguatan IT harus kuat ini. Jangan sampai proses pembelajaran terganggu karena IT nggak ada. Ini yang penting ini. Jadi itu contoh yang pembelajaran bisa pakai Edmodo, Moodle, Smart TV, Microsoft Teams. Ya, kami memang berharap setiap kelas bisa menghasilkan menjadi kelas smart class, ya, ada TV lengkap. Ya, lanjut. Ya, ini active home physical education ini bisa dilakukan kapan hari pertama, hari kedua sampai hari kelima, kapan warming up, kapan fitness daily activity. Jadi ini nanti bisa ini. Lanjut. Jadi komitmen kami mendukung prestasi olahraga Indonesia. Saya berharap juga dari NTT tim muncul atlet Olimpiade 2032 dari NTT. Jadi itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Sehat selalu. Baik, terima kasih Prof untuk ilmu dan materi yang telah disampaikan. Jadi baik Bapak Ibu peserta, tadi sudah disampaikan Prof bahwa tantangan dipersiapkan untuk Indonesia mendatang pada Olympic Games 2032. Karena fokus utama pemerintah adalah di Olympic Games. Nah, pada saat ini ketidakpastian penyelenggaraan single event dan multi event di saat pandemi ini membuat tujuan prestasi Indonesia belum jelas. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Sofyan bahwa pilar-pilar yang ada beberapa tahapan tadi, kalau pelaksanaannya baik dan tersistem, itu pasti bisa menciptakan atlet yang profesional atau atlet elit dan juga bisa meraih prestasi dunia. Ya, tentu mau meraih prestasi dunia diperlukan peran iptek di dalamnya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu perlu sekali dalam sistem pembinaan dan juga didukung oleh gizi, psikolog, masas dan juga yang lain-lain tadi sudah disampaikan. Nah, dengan tantangan-tantangan yang ada, itu menuntut kita, para pelaku olahraga, baik guru, atlet, dan pelatih, untuk bisa menjaga kualitas kita, ya, agar bisa mencapai prestasi yang maksimal. Jadi, dalam olahraga maupun pendidikan, itu harus bisa, kita para pelaku harus bisa menjaga kualitas kita, ya. Jadi, maka dari itu, ciptakan peluang dalam tantangan. Jadikan tantangan itu sebagai peluang kita untuk bisa mencapai prestasi yang maksimal. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau berdiskusi, saya persilakan untuk 5 orang pertama. Silakan. Ada yang mau bertanya kah? Kita saja. Pak Yuleston ya? Ya, Ibu. Pak Yuleston, silakan. Ya, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberi kepada saya. Saya akan ingin bertanya. Salah satu contoh kegiatan pelaksanaan PJ adalah keuntungan kegiatan pelaksanaan PJ adalah menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Contohnya apa? Contohnya apa saja yang dilakukan oleh seorang untuk menjaga dirinya? Terima kasih. Bagaimana Pak? Contohnya apa saja yang dilakukan? Salah satu contoh kegiatan pelaksanaan PJJ. Baik, terima kasih Pak Yuleston. Yang berikut, orang kedua. Silakan. Halo. Ada yang mau bertanya? Kita berdiskusi. Saya berikan kesempatan. Atau mungkin Prof bisa langsung menjawab saja, Prof, apa yang ditanyakan oleh Pak Yuleston tadi, menyangkut dengan kegiatan apa saja yang dilakukan selama PJJ untuk menjaga kesehatan, Prof. Silakan. Ya. Jadi
sebenarnya bagaimana membentuk aktivitas bisa tetap bugar gitu kan. Saya juga alumni COVID itu kan. Saya sempat sekolah COVID 10 hari di rumah sakit itu kan. Saya tidak tahu terkena di mana, tapi saya tetap harus melakukan aktivitas kebugaran jasmani karena mau nggak mau saya harus bentar terganggu. Saya harus tetap latihan itu kan. Jadi saya harus tetap latihan untuk bugar. Memang napas kita agak susah saya. Saya pada waktu awal jalan, tapi saya belajar jalan 5 meter istirahat, 5 meter istirahat, 10 meter, 11. Terus saya lakukan terus. Saya menjaga kebugaran jasmani dengan jalan. Jadi jalan paling nggak setengah jam. Jadi itu saya lakukan. Jadi supaya kita mendapatkan kebugaran jasmani. Kemudian kita bisa di rumah pakai arpat, tap tes, naik turun bangku. Kita bisa berputar. Jadi upaya kita tetap berolahraga. Ya, saya para guru tetap memberikan, saya bilang coba setiap pagi diberikan siswa untuk terus melakukan aktivitas fisik. Kalau itu bisa dilakukan, itu bagus, akhirnya siswa memiliki kebugaran jasmani yang baik. Jadi saya kira itu memang kita berikan treatment atau berikan program paling enggak. Kira-kira gitu ya. Ya, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya berikan kesempatan. Sore Bu Christine. Ya, siapa? Pak Isai, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Prof dan Bu Christine selaku moderator. Luar biasa materi hari ini menguatkan kami secara khusus kami sebagai guru yang mana saat ini memang berpikir sampai kapan pandemi ini bisa berakhir. Karena tentunya kalau 3 tahun berjalan, bagaimana masa depan peserta didik. Sementara ini hanya bisa dituntun oleh orang tua. Tetapi luar biasa materi ini menguatkan kami. Dan sepikir kami saat ini kami sebagai guru PJOK memang sulit untuk memantau atau bisa memberikan bimbingan karena di setiap sekolah tentunya ada pembinaan atlet, baik itu bola voli dan juga atlet-atlet lain yang tentunya bisa direkrut untuk masuk di PPLP. Kami punya strategi jika ke depan dan sudah normal bisa bekerja sama, terutama UKW yang menjadi pionir program PJKR sehingga bisa memfasilitasi untuk merekrut setiap atlet-atlet di setiap cabang. Seperti tadi disampaikan oleh Prof bahwa bukan hanya Kempo, tetapi kami mengalami kendala karena saat ini karena COVID kami juga memang khawatir dengan pengrekrutan ini seperti apa. Sehingga mungkin sore hari ini ada tips terbaik dari Pak Prof sehingga kami bisa menjangkau yang saat ini memang masih dikhawatirkan karena mungkin setelah sembuh dari COVID sebagai orang tua peserta didik juga tentunya mau bergabung kembali pasti masih ada kekhawatiran yang mungkin ya menjadi pengalaman Pak Prof hari ini bisa membagikan kepada kami bisa sebagai guru PJOK untuk bisa memberikan pandangan kepada orang tua sehingga atlet itu bisa direkrut kembali karena memang Pak ini sudah tiga tahun berjalan otomatis kekhawatiran selalu ada sebagai guru PJOK sehingga untuk mengajak kembali itu yang kami masih berpikir tetapi dengan adanya serial ini kami lebih semangat lagi melalui Pak Kepro, Pak Dekan dan juga Ibu Wakil Direktur dan juga rekan-rekan dosen yang terus membuat perubahan lewat kegiatan-kegiatan ini sehingga kami lebih semangat. Tapi sore hari ini kami minta harapan, artinya pandangan terbaik dari Pak Prof menjadi pengalaman untuk kami guru PJOK. Itu yang pertama. Yang kedua memang hambatan untuk pendidikan jarak jauh, tetapi di sisi lain memberikan keuntungan kepada kami bagaimana untuk dipaksa untuk berinovasi bagi seorang guru PJOK.
Tetapi tentunya peserta didik juga sangat membutuhkan tips terbaik untuk bisa mendapatkan kebugaran. Sore hari ini mungkin Pak Prof bisa bagikan kepada kami guru PJK sehingga paling tidak bisa memberikan pandangan kepada peserta didik melalui tugas-tugas sehingga mereka bisa memperoleh kebugaran itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Isai untuk pengalamannya dan juga sharingnya kepada kami. Mungkin Prof bisa langsung ini. Ya, terima kasih. Jadi pengalaman saya ya pada waktu saya menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan, saya juga tadi sering mengadakan kompetisi. Ya, kompetisi kemudian kita untuk masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Ya, kami memberikan jalur prestasi. Biasanya kan ada jalur senam PTN kalau kita negeri ya, senam PTN, ada jalur PN penerimaan siswa yang bersama itu, kemudian jalur mandiri, dan kita jalur prestasi. Kami dulu saya ketua sepak takraw DKI, saya juga masukkan atlet-atlet sepak takraw ya 15 orang yang berprestasi, yang 10, ada yang 5 tergantung kita ini. Ya, kita juga memberikan UKT yang tidak mahal tentunya ya. Yang ini kan UKT-nya ada yang 8, ada yang 10, 8, 6, ada yang kita kalau enggak kita berikan beasiswa bidik misi kan gitu. Ada juga yang itu yang berapa cabang kita terus prioritas adalah prestasi. Saya juga ketua Perkemi DKI Kempo, saya juga jaringan siapa yang ini kita berikan prioritas. Ya, jadi yang prestasi olahraga berikan prioritas. Jadi itu yang kita lakukan. Sekarang saya selaku kepala badan pengelola sekolah Life School ya. Jadi Life School adalah sekolah terbaik ya, dengan kalau pendapatannya Life School kita punya 5 unit kurang lebih 100 miliar itu 1 tahun gitu kan. Jadi kita mendapatkan jalur prestasi siswa, jalur selain itu juga jalur PSB yang baik akademis gitu. Jadi pertama dulu SMP saya peringkat nasional kita akademisnya, dan prestasi olahraga, prestasi yang lain juga cukup baik. Jadi kami terus mengembangkan pada siswa untuk melakukan berprestasi, dan kita memberikan apresiasi penghargaan. Contohnya Pak Simpe Christine dulu pada waktu upacara Hari Pendidikan Nasional kita berikan lencana oleh rektor waktu itu. Jadi kalau pegawai negeri 30 tahun kan diberikan lencana emas gitu kan. Kalau 20 tahun pengabdiannya perak, kalau pengabdian 10 tahun kan perunggu. Nah, itu kami bikinkan di Pasar Senen kan murah, mungkin 200.000 atau berapa, atau enggak sampai 100.000, yang penting para mahasiswa diberikan penghargaan di upacara bendera yang semua cukup banyak, dia diberikan apresiasi itu dan diberikan piagam tanda tangan rektor, itu sudah memberikan apresiasi yang cukup besar. Jadi penghargaan tidak harus berupa uang kan gitu. Ya. Jadi penghargaan bisa dengan berbagai cara yang atlet merasa dihargai, mahasiswa merasa dihargai. Pelajar pun juga kami juga gitu. Kami mengadakan pembinaan seperti tadi, kejuaraan bulanan atletik, kejuaraan triwulan renang, kejuaraan, panitianya adalah mahasiswa sendiri karena mahasiswa tidak perlu dibayar, mahasiswa adalah praktek untuk dia menyelenggarakan event kan itu yang terus kita lakukan. Saya sebagai dosen administrasi pertandingan ya kita mempraktekkan mereka untuk praktek. Jadi itu yang kita dapatkan berbagai hal, mensosialisasikan, mendapatkan atlet ya kan gitu. Dan sekarang bagaimana proses pembelajaran ya memang mohon maaf kalau di Jakarta mungkin tidak kesulitan. Kebetulan kalau yang masuk di Life School siswanya cukup mahal, bayar uang pangkal 35 juta, uang per bulannya hampir 2 juta itu kan. Ya, mereka nggak mengalami kesulitan karena di sekolah baik itu adalah binaannya UNJ.
dia mampu punya laptop, mampu ini, tinggal kita bagaimana guru harus bervariatif untuk mengajar. Kalau enggak akan ditinggal anak, ya kan gitu. Jadi memang guru harus kami selalu upgrade dengan persiapan proses perencanaan pembelajaran, ya teknologi pembelajaran tentunya juga kita lakukan. Kira-kira itu ya Pak Isai yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Prof motivasinya. Itu yang tadi disampaikan Prof, bahwa mencari peluang dalam tantangan. Begitu ya Pak Isaya. Ada lagi yang mau bertanya? Semangat, terima kasih. Ini Pak Dr. Robert TTK gimana? Sudah kami tunggu di Jakarta. Siap, Prof. Belum ini. Siap, Prof. Ya. Sementara mengikuti seluruh proses webinarnya dari penyampaian materi dari Prof. Jadi apa yang disarankan Prof itu ada kesulitan dalam tantangan, jadi harus dipecahkan. Tapi Halo, jangan, Terima kasih Pak Dokter. jadi jangan lari dari tantangan, ini harus kembali Jakarta, ambil toga ini. Data Siap, Prof. Apa presentasi dalam ujian terbuka. Jadi jangan kelamaan di kampung itu ya. Siap, Prof. Siap. Ya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Atau sekedar sharing pengalaman? Saya persilakan. Ibu Christine. Ya, silakan Pak Erwin. Pak Erwin kok? Halo Ibu Christine. Ya, Pak, silakan Pak Dokter. Selamat sore. Oh sudah, lanjut Pak Erwin dulu. Senior dulu, Sa. Sudah, Pak Dokter duluan, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Prof. Sofyan maupun Ibu Moderator, Ibu Christine. Jadi pada kesempatan ini apa yang kiat-kiat yang disampaikan oleh Pak Prof sendiri, bagaimana kita menjaga kebugaran dalam masa pandemik, kemudian proses pembelajaran itu guru mampu membuat kiat-kiat baru, apakah itu tugas-tugas gerak dalam bentuk video ataupun dalam beberapa tugas gerak yang bisa didemonstrasikan, menyampaikan di dalam tugas atau lembaran kerja siswa. Nah, pertanyaannya memang kesulitan kita ketika siswa pada saat ini kan tidak ada dalam baru-baru seminggu atau 2 minggu ini siswa tatap muka, tetapi hanya 2 jam, 3 jam pelajaran per minggu 3 kali tatap muka. Tetapi itu pun tidak pemberian tugas yang diberikan itu hanya sebatas LKS, lembaran kerja siswa. Jadi khusus mata pelajaran Penjas itu hanya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kognitif. Nah, pertanyaan saya untuk mungkin bisa Prof memberikan masukan atau memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman guru Penjas untuk ketika tugas-tugas gerak yang disampaikan kepada anak-anak itu jangan hanya sebatas pada kognitif saja. Mungkin itu saja Ibu Christine dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ulangi Pak TK. Tugas-tugas. Begini Prof. Jadi pada kegiatan tugas belajar yang disampaikan pada New Era ini, itu anak dikasih tugas dalam khusus mata pelajaran PJOK, Penjas, itu paling banyak pada kognitif. Sementara afektif dan psikomotornya tidak. Jadi anak disuruh nulis jawabannya tentang seluruh pertanyaan-pertanyaan seputar kognitif. Nah, memang jadi pertanyaannya mungkin Prof, kira-kira menurut pandangan Prof, tugas-tugas gerak yang tidak tersentuh itu bagaimana caranya disiasati oleh guru Penjas supaya anak-anak dalam menjaga dalam menjaga kebugarannya, tetapi juga pembelajaran ini bisa jalan secara baik. Terima kasih, Prof. Ya, saya langsung ya. Jadi contoh ada PON pada waktu tidak boleh menggunakan GOR. Ya, ini kebetulan Kempo, saya juga monitor
tidak boleh menggunakan gor, sementara si Nasrul para atlet latihan di rumah. Ya, kita pakai Zoom itu kan. Pakai Zoom, mereka menyampaikan dia lagi coba ini programnya udah dikasih, dia lari, dia ini, dia push up, dia apa, dia lakukan, mama dia memukul berapa kali, mendang berapa kali, terus dia lakukan. Jadi itu bisa pakai Zoom. Bisa juga pada waktu pembelajaran mereka juga sama. Jadi dia melakukan dribble atau melakukan apa yang dia pakai Zoom, dia bisa melihat ya dia bisa melihat sedang melaksanakan kegiatan gitu kan. Jadi bisa juga dia pakai video call atau juga dia rekam, dia nanti dia laporkan. Jadi dia tetap di dalam aktivitas gerak, tidak hanya pengetahuan saja, kognitif tidak. Jadi olahraga tetap kegiatan aktivitas fisik, aktivitas dengan keterampilan itu. Jadi tergantung kembali. Memang pada awal tahun lalu bulan Maret, April, Mei, guru masih tergagap karena situasi pandemik, apa yang harus dilakukan bingung. Akhirnya hanya kadang-kadang memberikan tugas saja atau dia kognitif saja. Tetapi setelah bulan-bulan Juli, Agustus, dia guru terus kita upgrade dan guru terus mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran, apalagi tahun ini. Jadi kembali kepada kita bagaimana mempersiapkan itu dengan baik supaya guru dan secara khusus murid bisa melakukan aktivitas fisik. Jadi tidak hanya kognitif tadi yang disampaikan oleh Dr. Robert Tetikai gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Untuk masukan kepada Pak Dokter dan juga kepada guru-guru olahraga. Mungkin yang berikut, Pak Erwin. Siap, hormat. Siap. Silakan Pak. Selamat sore Prof, selamat sore Pak Kepro dan Bapak Ibu dosen semua, dan selamat sore Bapak Ibu guru dan seluruh peserta. Saya langsung ke Prof saja. Siap. Ini mohon izin Prof, ini mau sharing pengalaman sedikit Prof. Ya. Begini Prof, pengalaman saya begini Prof. Kita di NTT ini kebetulan kita prodi kita kan masih terintegrasi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prof. Kita berdiri fakultas sendiri Prof. Nah, tentu dalam pengembangan prestasi ini kita sangat terbatas sekali Prof. Karena setiap kali kita mau mengikuti kegiatan misalnya pekan olahraga mahasiswa, itu biasanya kita terbengkali oleh dana-dana yang dimiliki oleh fakultas Prof. Betul. Jadi saya punya pengalaman itu ada dua kali gagal berangkat. Dua kali gagal berangkat di kegiatan Pomnas, satu Pomnas sama yang satu itu Liga Pelajar untuk sepak bola. Waktu itu kita rencananya seleksi di NTT Bali dengan NTB, Prof. Itu terkendalanya karena dana yang diperuntukkan untuk satu orang mahasiswa itu totalnya 15 juta. Nah, kebetulan cabang olahraga kita sepak bola, Prof. Jadi waktu itu kita tidak bisa berangkat dikarenakan fakultas tidak mempunyai biaya. Kemudian ada atletik juga, pernah ada mahasiswa kita itu terkendala dana, tidak mengikuti kegiatan karena tidak ada dana juga dari fakultas, Prof. Nah, berkaitan yang tadi disampaikan oleh Prof ini, apakah ada solusi-solusi dari Prof atau mungkin ada regulasi yang sebenarnya bisa membantu prodi-prodi seperti kami yang masih nunut di fakultas ini, Prof. Mungkin saya kembalikan begitu, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Saya lanjut, Ibu Christine ya. Jadi saya sekarang juga masih ketua Bapomi. Waktu yang lalu saya sebagai wakil rektor 3 kan ex officio Bapomi ini karena ini diundur. Saya dulu pada waktu wakil rektor 3 saya bilang sama rektor saya yaitu
Profesor Intan. Waktu itu Pak Intan Ahmad menjadi dirjen dan merangkap jadi PLT rektor gitu kan. Saya bilang sama beliau, Pak Rektor, anggaran mahasiswaan kok hanya ya waktu itu hanya 1,5 M atau 2 M gitu kan. Jadi 2,5%. Kalau kita zakat infak itu ya, kalau berzakat itu paling enggak 1,2. Halo. Sepertinya jaringannya kurang bagus. Kayak jaringan, Ibu Christine. Iya. Ya, jaringan nih. Tadi gambarnya Prof tadi lari-lari terus. Nah. Tuh, Ibu Rambu, Prof sambil menjelaskan tapi dia dalam mobil tuh. Oh begitu ya? Iya, Oh, jadi saya mungkin pikir- masuk apa? Masuk Tol. pintu tol atau ini jadi beliau hilang. Iya, iya. Kayaknya Tidak ada mendaki hubungan. di apa Bogor tuh Pak Robert. Iya, iya. Masuk di hutan-hutan yang menuju ke Bogor. Tuh. Iya, iya. Kok gambarnya kan goyang, itu di atas mobil. Ini memang tantangan di pandemi. Tantangan, Pak, benar. Jadi beliau kurang bisa menciptakan peluang. Selamat sore Bapak Dr. Robert. Ya, selamat sore semua. Aduh, Luar ini biasa. ganteng-ganteng semua nih, Pak Iset. Badan tambah besar, pengaruh pandemi jadi istirahat berolahraga ya. Saya semakmur Pak Robert. Pak Robert, Ini saya sudah makmur ini. Iya. sore Pak Rambo. Iya, terima kasih. Nih. Ini kita mengikuti jejak dari Bapak dosen, Mama dosen di Iya, PJK iya. Ruka itu Pak. Iya. Halo Ibu Christine. Halo, Siapa? coba Prof dulu. Sebentar, betul. Ibu Christine kayaknya jaringan Ibu Christine. Ini perjalanan ini, jadi Ya, maaf. Jadi itu contoh tadi. Kemudian kami juga kerjasama dengan Pemda DKI dan KONI DKI. Jadi contoh kalau untuk latihan dia atlet pelada, dia latihan di sana nggak mungkin dia latihan kita nanggung pelatih, kita tidak mungkin kampus membiayai pelatih gitu kan. Latihan tidak harus kita harus kasih makan harus ini. Jadi Pak Erwin itu dia memang sudah dia di pelatnas, tinggal kita bagaimana membantu modul, membantu proses pembelajaran bisa tetap berjalan gitu kan. Jadi kita bisa titipkan kerjasama tadi dengan Dinas Olahraga, ada PPLM, pendanaan support dari sana. Contoh kita pertandingan Pomnas tidak pernah sekarang cabang olahraganya sepak bola karena kita mengalami kesulitan. Sepak bola itu yang tanding 12, yang mempersiapkan adalah tambah 12, 24, belum pelatih 4, belum official itu bisa 30 itu. Jadi pada waktu itu wakil rektor 3 atau kementerian sepak bola makanya tidak dipertandingkan di Pomnas, diganti dengan futsal karena pembiayaan sepak bola cukup tinggi, cukup mahal kan gitu. Jadi kita tadi jaringannya kita ini. Jadi tentunya yang lain kita bisa kerjasama dengan sponsorship atau perusahaan yang bisa kita sama-sama mina dia atlet sana untuk dipakai untuk kejuaraan antar perusahaan, kita pakai dia adalah mahasiswa. Jadi itu kita harus lakukan, nggak mungkin kita semua harus dibiayai oleh fakultas, oleh universitas itu Pak Erwin. Itu ya Pak Bu Christine ya. Ya Prof. Terima kasih Prof. Ada lagi yang mau
bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan Pak Yulius. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya tentang apa saja strategi pembinaan prestasi dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih. Strategi pembinaan prestasi atlet dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Yuliston, Pak Edison ya. Jadi kami melakukan pembinaan memang itu program sudah dari pendidikan kita sudah dilakukan 3 tahun gitu kan, 3 tahun. Jadi strateginya tentunya pada waktu COVID memang GOR tidak boleh, waktu itu GOR masih kita pakai. Kemudian atlet pelatih juga ada yang kena COVID itu, atlet bola voli, atlet saya kempo berapa, terus atlet saya tempat juga sepak takraw. Jadi tinggal kami supaya yang lain tidak terkena. Jadi kita harus ini, sementara waktu itu kita bubarkan dulu, latihan di rumah ya. Kemudian sudah sehat kembali, sudah di PCR sehat, dia latihan kembali. Jadi kita sekarang ini di camp kan. Jadi tidak boleh keluar dari camp dan tidak boleh orang tua atau siapa saja masuk ke sekolah Ragunan. Jadi kalau masuk harus di PCR, harus di swab ya. Jadi itu di camp. Jadi itu supaya menjaga tidak tertularnya COVID itu. Pada waktu dibubarkan sementara yaitu mereka latihan sendiri tadi, dia harus pakai boleh pakai GTV atau pakai pakai Zoom meeting, pakai Cloud, kita bisa lihat mereka latihan gitu. Jadi upaya-upaya terus kita lakukan dan kita minta para atlet tetap disiplin latihan karena imun itu adalah dari kebugaran jasmani, dari kesehatan, tapi juga harus menjaga protokol kesehatan gitu. Saya kira itu Pak Edison. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan peserta selanjutnya yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan. Tidak ada lagi kok. Ya mungkin tidak ada lagi Prof yang mau bertanya, yang mau ini juga. Terima kasih untuk antusias para peserta untuk mendengarkan materi dari awal sampai akhir dengan baik. Semoga dengan materi yang disampaikan oleh Prof bisa membangkitkan motivasi kita, menjadi inspirasi bagi kita, walaupun di dalam masa pandemi, hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang ada, kita bisa menciptakan itu sebagai peluang untuk bisa mencapai prestasi yang maksimal, baik dalam olahraga maupun dalam pembelajaran atau pendidikan. Baik, sekali lagi terima kasih Prof untuk materinya Prof. Ini sangat luar biasa untuk kita para pelaku olahraga. Semoga kita bisa menciptakan peluang di dalam tantangan. Acara selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Rambu Wasak selaku Wakil Dekan 3 untuk memberikan masukan, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu peserta serta menutup kegiatan ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, baik. Selamat sore sekali lagi Prof. Sofyan. Ya, selamat sore Ibu. Ya, terima kasih untuk materinya. Saya mengikuti dari awal sampai dengan akhir dengan baik, Prof. Dan saya juga selaku pelaku olahraga dan guru olahraga sangat paham. Terima kasih untuk ilmunya hari ini, Prof.
Jadi memang pandemi COVID ini membuat juga bagi program studi kami di PJKR UKW Kupang mendapatkan hal-hal positif yang banyak. Kalau tidak ada COVID berarti tidak bisa bertemu Pak Prof. Sofyan di acara seperti ini. Teman-teman guru, pelatih, dan atlet yang saya hormati, tentunya PJKR Olahraga UKW ini senantiasa membuat hal-hal yang memiliki terutama bagi Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu pelatih, para atlet, ya tentunya hal yang baik yang dibuat oleh PJKR Olahraga UKW ini ya kedepannya sehingga dalam hal ini dalam menyongsong Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September 2021 mulai dari tanggal 20 Agustus kalau tidak salah itu sampai dengan hari ini tanggal 2 September sudah 5 kegiatan yang dilakukan. Ini semuanya demi kemajuan olahraga di Nusa Tenggara Timur secara khusus dan secara umum di seluruh Indonesia. Dan tentunya hal-hal yang sudah diberikan oleh PJKR Olahraga UKW dalam menyongsong Hari Olahraga Nasional tentunya Halo, Bu Christine. Ya, punya kekurangan ya sehingga ya kita memaklumi kalau ada yang tidak berkenan. Jadi pada prinsipnya dari fakultas dan program studi ya mengharapkan dengan adanya ya serial ya yang dilakukan oleh program studi ini sangat membantu sekali ya terutama bagi Bapak Ibu guru, para mahasiswa juga para Bapak Ibu pelatih dan juga para atlet ya. Jadi pengetahuan ini bisa ya bisa diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari walaupun dalam pandemi COVID ini tetap kita harus menjaga kebugaran seperti yang dialami oleh Prof. Sofyan tadi. Katanya Prof. Sofyan pernah bersekolah di rumah sakit 10 hari. Tapi tetap menjaga kebugaran. Ini hal yang sangat mustahil ya untuk kita ya kalau bukan orang olahraga berarti tidak bisa itu ya. Tapi karena Prof. Sofyan adalah murni olahraga maka ada trik-trik untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani. Ya tentunya Bapak Ibu pelatih, Bapak Ibu guru dan mahasiswa olahraga juga atlet jangan ketinggalan apalagi ya masih muda ya kami berharap supaya tunjukkanlah contoh kepada siswa atau murid dan juga para atlet ya jangan sampai adanya COVID ini COVID tidak bisa. Tadi yang disampaikan oleh Prof tadi sangat bagus sekali ya saya juga ya baru mengerti ya bahwa kalau adanya COVID kita harus buat PJJ dan memang selama ini juga kami lakukan tapi lebih detail disampaikan oleh Prof. Sofyan tadi. Jadi saya pikir hal-hal yang baik ini mulai dari tanggal 20 tentang fleksibilitas dalam olahraga itu disampaikan oleh Dr. Rossi, kemudian dasar-dasar kepelatihan oleh Dr. Andreas JF Lumba, MPD, kemudian serial kedua itu latihan kebugaran di masa pandemi oleh Dr. Albertus Penan Lampir, MPD, MIPO. Kemudian yang ketiga, serial ketiga itu adalah penanganan cedera olahraga oleh Dr. Rossi, ya, Nuras Jati, MPD. Kemudian yang serial keempat itu yang dilaksanakan di kampus itu secara luring, itu tentang pelatihan ya untuk menulis opini olahraga ya jadi di media massa. Itu disampaikan oleh Bapak Dr. Andreas J. Plumba, MPD. Kemudian yang kelima ini ya tentang ya kualitas ya pendidikan jasmani dan olahraga menuju prestasi olahraga nasional ya di era new normal. Ini hal yang sangat baik materi ya yang kelima ini, jadi tolong untuk
diaplikasikan, kemudian diimplementasikan supaya nanti menjadikan kita semakin berkembang, semakin besar ya, semakin berkembang besar di dunia olahraga ya. Jadi di saat-saat yang sulit kita harus bisa mengatasi ya. Jadi jangan kita terlena dengan hal-hal yang memang ini sulit ya. Sulit atau bagaimana itu tidak usah kita takut. Semuanya itu Tuhan sudah atur. Ya, Prof. Sofyan ya, jadi ya kami seringkali berharap ya, sekalipun dalam kondisi seperti ini kami selalu berharap ya adanya campur tangan Tuhan. Ya, jadi oleh karena itu Ibu Christine, saya tidak memperpanjang kata karena sepertinya Prof. Sofyan harus sholat, jadi kalau tidak salah nih. Ya, jadi saya pikir itu saja Ibu Christine untuk teman-teman guru, para mahasiswa, teman Bapak Ibu pelatih dan juga para atlet. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan ya. Terima kasih. Yang sudah menyampaikan motivasi dan semangat kepada para peserta. Semoga dengan materi dan juga serial-serial yang telah diselenggarakan bisa menjadi suatu kekuatan yang baru untuk kita para pelaku olahraga, untuk bisa memperbaharui kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada Bapak Kaprodi selaku MC untuk menutup kegiatan ini. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kris, terima kasih Ibu WD3. Sekali lagi terima kasih Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif, MPD. Sekali lagi selamat datang di Kupang. Ini perjumpaan kami yang pertama bersama Prof, tapi kami harap ini bukan perjumpaan yang terakhir. Kami harap di waktu dan kesempatan yang berbeda, Prof bisa hadir di Kupang, bisa berdiskusi, membagi pengalaman-pengalaman. Siap, Prof. Siap. Terima kasih banyak, Prof. Ini kita foto bersama dulu, Prof. Ini Pak Prodi. Ya, siap. Jadi, halo, Prof yang terus. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta. Saya mewakili keluarga besar program studi PJK Review Buaya Kupang menyampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di sore ini. Dan lebih khusus Bapak Ibu yang selalu berkenan dan berkesempatan hadir dalam serial-serial yang kami laksanakan mulai dari yang pertama sampai yang kelima ini. Saya akhiri, kita akan foto bersama. Sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi daftar hadir, kami silahkan untuk segera mengisi daftar hadir dalam kolom chat, karena setelah ini kami akan tutup dan proses pengiriman sertifikat semua melalui email. Baik rekan-rekan, kita akan foto bersama. Mohon kameranya dihidupkan. Halo Ibu Kris. Sudah tidak tersambung lagi. Ya, Bapak Ibu, karena gangguan jaringan kita akan akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam olahraga, salam sehat untuk kita semua.